Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast RSKGN Starkes seputar kesehatan. Oke, sekarang kita sudah bersama narasumber kita nih, Dokter Rosa. Halo dokter. Sebelumnya apa kabar nih dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, untuk hari ini kita khusus datangkan Dokter Rosa, dokter umum di RSKGM Kota Bandung, karena kita masih dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Kanker ya dok ya? Iya betul, Oke. Hari Kanker Sedunia. Hari Kanker Sedunia. Yang sebenarnya tepatnya itu di tanggal 4 Februari kemarin ya dok betul, ya? 4 Februari. Nah berarti untuk hari ini teman-teman kita akan bahas seputar kanker langsung sama ahlinya Dokter Rosa. Biasanya di mana Dokter Ocha ya dok ya? Iya, boleh. Oke, Dokter Ocha lebih akrab gitu ya. Iya. Oke. Nah dok, kita mulai aja nih ya, Boleh. biar tidak terlalu lama teman-teman menunggu nih. Kan kemarin tanggal 4 Februari itu kita peringati dengan Hari Kanker Sedunia. Iya. Nah sebelumnya nih mungkin teman-teman tuh bingung nih kenapa sih Hari Kanker itu harus diperingatin dok? Oke, jadi 4 Februari itu adalah Hari Kanker Sedunia. Itu bertepatan dengan ada kongres sebenarnya ya, Kongres Kanker. Waktu itu World Health Summit ya, itu di Kota Paris. Nah, itu adalah satu dunia berkumpul karena itu kan tahun 2000, 4 Februari tahun 2000 ya. Itu tuh perkumpulan untuk menyongsongkan milenium ya. Itu kan kita masuk tahun 2000. Nah, di tanggal 4 Februari tahun 2000 itu di Kota Paris bertepatan dengan pertemuan World Health Summit itu yang tentang kanker, itu ditetapkan bahwa 4 Februari itu sebagai Hari Kanker Sedunia. Bertepatan juga dengan ada organisasi namanya UICC atau Union for International Cancer. Itu adalah organisasi non-profit itu yang concern sekali tentang awareness atau kesadaran terhadap kanker gitu. Itu adalah organisasi tertua untuk kanker dan yang pertama di dunia seperti itu. Jadi sejarahnya kayak gitu. Berarti kalau 2024 ini berarti sudah sekitar 14 tahun berarti ya? Peringatan 24 tahun berarti kan tahun iya. 2000. Maaf, 24 tahun. Iya, udah Karena 24 dari tahun. Tahun 2000. Iya, betul. Nah, dok, berarti kan kalau diperingati berarti ini ada sesuatu nih. Emang sebesar apa sih dok masalah kanker ini? Nah, jadi memang kanker itu mulai tahun 2000 itu menjadi concern ya di sedunia. Itu karena angkanya tuh naik terus gitu. Nah, sekarang itu kanker itu kalau di dunia itu penyebab nomor 2 untuk kematian. Nah, bayangin ya, berarti kan banyak banget tuh yang meninggal karena kanker gitu ya. Terus ada sekitar 10 juta kasus setiap tahunnya di dunia. Dan kalau di Indonesia sendiri ada sekitar 320-an kasus dengan 60%-nya itu meninggal di Indonesia. Jadi memang kanker ini menjadi concern ya. Dan untuk tahun ini Hari Kanker Sedunia itu temanya adalah Close the Gap gitu. Close the Gap artinya tutup ya, menutup celah gap. Nah, kenapa ada celah? Jadi celah itu adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh orang sedunia gitu. Jadi nggak ngerata nih. Ada yang mungkin di bagian dunia yang negara maju, pengetahuan kanker, sumber dayanya itu udah bagus. Ternyata ada yang untuk negara ekonomi rendah menengah itu masih jauh seperti itu. Jadi tahun ini diangkat adalah close the gap gitu. Artinya menutup celah dari ketidakadilan atau ketidakmerataan seperti itu. Berarti sebenarnya kalau bisa disimpulkan sedikit itu sebenarnya masih banyak sekali masyarakat terutama masyarakat Indonesia ya yang mungkin masih tabu nih atau masih belum banyak pengetahuan tentang kanker ini sendiri gitu. Iya, karena mungkin kanker itu sesuatu yang menyeramkan ya. Kalau kita dengar kanker, jadi kayak langsung ketakutan gitu ya. Jadi udah ada ketakutan, udah ada stigma mungkin ya. Terus kayak nggak mungkin lah kayaknya kita kena kanker, mungkin kayak gitu ya. Karena sesuatu yang sepertinya jauh banget gitu. Nah, dok, kalau nih masyarakat awam ya lebih kebanyakan kadang kepikiran apa ya? Aduh, sedikit-sedikit benjol, kanker bukannya, jadi merasa takut gitu ya. Terus apa namanya? Ada masalah sedikit, aduh kanker bukannya. Nah, sebenarnya itu dok, kanker itu seperti apa sih? Apakah yang benar kalau kita punya sedikit benjolan di bagian manapun, atau kita ada pertumbuhan dari apa ya, jaring-jaring yang berlebihan itu kanker, atau seperti apa sih dok? Mungkin nah benar, jadi gitu. Ya, jadi kanker itu adalah sebenarnya adalah kalau dalam bahasa Inggris itu abnormal cell growth ya. Jadi pertumbuhan sel yang tidak normal gitu. Cuma untuk dikatakan kanker itu kan merujuk ke pertumbuhan sel abnormalnya itu yang ganas. Karena sebenarnya teman-teman, tumor atau benjolan
itu macam-macam. Oke. Jadi ada 3 klasifikasi nih kalau tumor. Jadi jangan khawatir dulu ya, misalnya ada benjolan langsung takut nih periksa, nanti dibilangnya kanker gitu. Jadi sebenarnya semua pertumbuhan sel yang tidak normal sehingga ada benjolan itu kita sebutnya tumor. Oke. Tapi untuk tumor itu diklasifikasikan menjadi kanker, itu dia adalah yang bersifat ganas. Karena tumor ini ada 3. Jadi ada yang jinak atau benign ya bahasa Inggrisnya. Terus ada yang ganas atau malignan, ada juga yang prakanker. Jadi prakanker ini masih awal pertumbuhannya, belum menjadi ganas tapi udah ke arah ganas gitu. Nah, bedanya apa? Jadi kalau tumor yang jinak itu dia biasanya pertumbuhannya lebih lambat. Jadi nggak yang kayak misalnya dalam 1 tahun langsung gede gitu, jarang. Jadi pertumbuhannya lebih lambat. Terus nanti juga size-nya itu atau ukurannya itu tidak sebesar mungkin yang ganas gitu. Kalau misalnya yang ganas itu pertumbuhannya cepat banget. Jadi dari pertama mungkin kita ngelihat atau merasa ada benjolan, itu sampai dia makin membesar, makin mengganggu itu cepat banget. Mungkin setahun udah gede kayak gitu. Terus size-nya karena dia ganas ya, jadi kan pertumbuhannya kita nggak terprediksi nih. Iya. Jadi bisa jadi dia sangat besar gitu. Lalu dia juga bisa, kalau yang ganas ini karakternya dia bisa menyebar ke tempat lain. Iya, di sekitarnya. Misalnya kalau payudara itu paling dekat, menyebarnya ke jaringan di ketiak gitu. Nanti lama-lama bisa ke paru-paru, ke otak dan lain-lain. Seperti itu kalau ganas. Oke, Dok. Berarti nih tadi kan dari tumor kalau dia ganas baru bisa disebut kanker. Betul. Tapi belum tentu nih kalau dia tumor akan jadi kanker ya. Belum tentu gitu, karena dia harus dilihat dulu. Nah, itu kalau tumor yang akan menuju kanker itu bisa kita bilangnya lesi prakanker gitu. Jadi tapi dia ada karakteristik sendiri gitu, bahwa kita memang nanti biasanya lihat di bawah mikroskop ya, kita lihat oh ini emang ada ke arah ganas gitu, tapi dia sekarang belum gitu. Cuma kalau yang jinak ya jinak aja, dan biasanya jinak ini nggak terlalu mengganggu ya, kecuali dia makin gede dan misalnya jadinya tangan, masa jadi di tangan jadi nyeri kayak gitu, itu baru kita mengganggu gitu. Tuh teman-teman, baru tahu nih ya, jadi tumor sama kanker itu berbeda. Iya, Jadi jangan benar. takut nih kalau udah didiagnosa ke tumor, wah ini akan jadi kanker, belum tentu. Belum ya, Dok, ya? tentu, Belum iya tentu. justru harus diperiksakan. Harus diperiksakan tuh. Iya. Nah, dokter, saya tuh pernah mendengar nih sebelumnya tuh pernah mendengar bahwa setiap orang itu sebenarnya punya risiko kanker Betul. di dalam tubuhnya. Iya. Tetapi tergantung si orang itu sendiri nih, Iya. apakah bisa mengembangkan sel tersebut atau tidak. Itu benarkah, Dok? Benar. Benar. Oke. Jadi sebenarnya penyebab dari kanker itu sendiri apa sih, Dok? Nah, penyebab kanker ini agak beda ya kalau kanker. Jadi misalnya nih kita kayak demam berdarah. Demam berdarah kan kita tahu ya penyebabnya virus gitu ya. Atau misalnya COVID kemarin, penyebabnya virus, jenisnya apa kita tahu. Nah, kalau kanker ini nggak bisa satu gitu, nggak bisa satu penyebab. Misalnya kanker ini disebabkan merokok aja, itu belum tentu. Karena jadi nggak ada penyebab yang langsung menuju gitu ya spesifik. Tapi yang kita tahu tentang kanker itu adalah faktor resiko. Faktor risiko. Ya, faktor resiko ini artinya kalau kita mempunyai faktor resiko, misalnya kita merokok, misalnya kita aktivitas fisiknya jarang, nah itu kita meningkatkan resiko, tapi bukan berarti kita akan pasti terkena kanker gitu. Pemicu ya? Nah, pemicu gitu ya kalau bahasa awamnya mungkin. Nah, faktor resiko itu ada 2, Maya. Jadi ada yang bisa kita modifikasi, ada yang tidak bisa kita modifikasi. Nah, fun fact-nya ya, jadi sepertiga kanker itu sebenarnya faktor resikonya bisa kita ubah gitu. Sepertiganya bisa diubah, berarti Iya. sebenarnya apa ya? Kita bisa mencegah dulu Nah, ya. kita bisa mencegah, bisa aware gitu ya Iya, betul. dengan keadaan diri kita. Nah, contohnya faktor resiko yang bisa dicegah ya atau dimodifikasi namanya itu adalah pertama konsumsi alkohol. Ya, konsumsi alkohol ini terkait terutama mungkin kalau di luar negeri ya sering ya kita dengar kanker hati ya, kanker liver gitu. Kemudian obesitas. Obesitas itu banyak ya kanker sebenarnya terkait obesitas seperti kanker perut, pankreas gitu. Kemudian kalau untuk diet atau makanan itu terutama yang diteliti itu yang mengandung karsinogenik. Dan kalau jenis makanannya seperti daging merah, processed food atau kalengan ya, makanan-makanan instan yang kalengan. Nah, itu bisa meningkatkan juga resiko. Selain itu tadi ya merokok, terutama kan merokok buat kanker paru. Itu yang sebenarnya hits ya. Iya, hits banget ya. benar.
bener. Kemudian mungkin yang lain-lain, mungkin yang kalau orang awam mungkin nggak terkena ya, tapi untuk beberapa orang bisa terkena, misalnya bekerja di perusahaan kimia. Nah, misalnya perusahaan yang garment atau tekstil pewarnaan, nah itu bisa menyebabkan kanker kulit kalau terpapar tidak APD-nya atau Tidak pelindung APD, tidak dirinya. benar, ya. Iya, atau yang kerja di perusahaan-perusahaan yang ion atau radiasi. Nah, mungkin kalau di Indonesia masih jarang ya, tapi kan ada ya beberapa orang. Pabrik-pabrik garment udah banyak juga kita ya. Iya gitu. Terus infeksi. Jadi kalau kita pernah kena virus, nah itu ada kemungkinan virusnya itu menyebabkan selnya itu abnormal, jadi kanker. Tapi jarang sih, beberapa virus aja seperti virus human papillomavirus, HPV itu untuk kanker sel rahim atau cervix gitu. Berarti tadi nyambung ke yang pertanyaan saya sebelumnya, berarti memang benar ya di tubuh kita itu sebenarnya ada kanker nih. Betul. Tapi tergantung kita memicu si kanker tersebut atau tidak. Tapi Iya. kalau tadi kayak kita bisa memodifikasi atau mencegah penyebab-penyebab tadi untuk tidak kita lakukan, Iya. berarti kita bisa mencegah diri kita untuk tidak terkena kanker gitu ya. Bisa Iya, benar. ibaratnya mungkin si sel kanker itu di tubuh kita teh tidur mungkin Iya, ya, Dok, ya. benar, tidur Jangan nggak sampai kita terbangkit bangunin, gitu ya, gitu ya. kita bangunin. Nah, selain yang tadi faktor resiko bisa dimodifikasi, ada juga yang nggak dimodifikasi. Oh, berarti ini udah bawaan. Iya, udah bawaan. Nah, ini mungkin yang terkait pertanyaan Maya tadi ya, yang bawaan itu contohnya adalah pertama usia. Usia kan nggak mungkin kita ubah ya. Iya, bisa. Usia kan Udah takdir, udah iya, jalan secara dulu. natural kita gitu. Nah, kalau usia itu memang ada penelitiannya, semakin tua usia semakin beresiko ya, seperti pankreas. Pankreas kan semakin laki-laki ya bertambah usia itu semakin beresiko. Kemudian genetik. Genetik itu seperti kanker payudara itu lumayan tuh kaitan genetiknya gitu ya. Sama sistem imun. Jadi untuk beberapa orang yang menderita penyakit seperti HIV/AIDS itu kan ya, walaupun HIV/AIDS tuh ini ya bisa didapatkan gitu ya, tapi kan kalau dia udah terkena itu menjadi faktor risiko yang dia tidak bisa ubah karena HIV/AIDS kan akan seumur hidup ya. Nah, imunnya kan turun tuh pasien HIV/AIDS sehingga lebih rentan terkena kanker seperti itu. Nah, Dok, kalau untuk kanker sendiri di Indonesia nih, kalau kita pilah dari jenis kelamin nih, laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki itu lebih banyak terkena kanker apa sih, Dok? Dan kalau perempuan itu lebih banyak terkena kanker apa sih? Kalau berdasarkan yang sudah terjadi seperti itu. Kalau berdasarkan data terakhir tuh tahun 2020 ya, itu global kanker gitu, Globokan. Itu dirilis oleh WHO, itu satu dunia tapi ada spesifik ke negara-negara ya. Itu kalau laki-laki yang pertama kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Mungkin karena merokok. Iya, benar. Karena kan kalau terutama negara kita ya, mungkin kan stigmanya laki-laki itu lebih merokok gitu ya. Terus yang kedua kanker kolorektal atau usus besar dan rektum, jadi pencernaan. Terus yang ketiga kanker hati. Nah, ini kaitan tadi mungkin konsumsi alkohol juga banyak ya mungkin ya kalau laki-laki gitu ya. Kemudian kanker nasofaring itu artinya di hidung ya, di hidung sama belakang hidung gitu, faring. Terus terakhir kanker prostat, karena memang kan prostat cuman ada di laki-laki ya gitu. Itu berarti lebih ke gaya hidup. Nah, iya memang karakteristik laki-laki gitu. Kalau untuk perempuan sendiri tuh, Dok? Nah, kalau di perempuan itu yang pertama kanker payudara. Oh, payudara. Iya. Terus yang kedua kanker leher rahim atau serviks, mungkin sering dengar ya sekarang ya. Kemudian kanker ovarium, indung telur yang di dalam rahim ya, yang di setelah rahim. Kemudian kanker kolorektal, sama kanker usus sama rektum, sama terakhir kanker tiroid gitu. Oke. Tuh teman-teman, berarti baik laki-laki maupun perempuan tuh kita harus Aware ya. aware ya, Dok ya. Benar. Harus apa ya? Kita harus bisa memilah mana yang harus kita lakukan, mana yang enggak gitu ya, karena kesehatan mahal ya. Dok, ya. Mahal banget ya. Kalau udah sakit itu obatnya mahal sekali. Iya, gitu benar, ya. sehat itu mahal ya. Itu mahal. Oke. Nah, Dok, tadi kita udah bicara tentang faktor resiko, mungkin lebih tepatnya Iya. bukan penyebab kali. Iya, ya. benar. Lebih tepatnya faktor resiko tadi. Kalau yang saya tarik kesimpulan tadi itu lebih banyak ke gaya hidup ya, pengaturan Benar. dari pola hidup kita Iya, ya, untuk mencegah agar kita tidak terkena si kanker tadi. Betul. Nah, sekarang nih, Dok, kalau untuk gejalanya supaya kita tahu nih diri kita itu udah mengarah ke
terkena penyakit kanker atau kita bukan penyakit kanker. Nah itu apa sih dok? Oke, kalau gejala sebenarnya karena kanker ini kan banyak ya variasinya ya. Mungkin yang saya sebutkan tadi itu secara besar ya yang banyak terjadi. Tapi sebenarnya kan kanker itu banyak. Nah, untuk gejalanya itu tergantung di mana kankernya gitu. Cuma kalau gejala secara umum itu biasanya yang pertama ada penurunan berat badan drastis. Gitu, jadi bisa turun mungkin belasan atau puluhan kilo dalam 1 tahun. Itu kan Tapi itu tidak normal. dengan pola makan yang sama. Iya, dengan pola makan yang sama dan tidak ada penyebab yang lain. Jadi misalnya tidak ada masuk rawat inap misalnya ya, atau tidak ada operasi besar, biasanya kan mempengaruhi berat badan atau diet berlebihan gitu. Nah, tapi kok turun terus ya gitu, dengan makan yang biasa, dengan aktivitas yang biasa kok turun terus. Kemudian ada juga yang nyeri persisten, artinya nyeri aja satu badan gitu, nggak tahu nih kenapa. Misalnya dia belum tahu nih kena kanker apa ya atau ada benjolan di mana, tapi kok kerasa nyeri satu badan dan persisten. Nah itu pentingnya persistennya ya, karena kan kita sering juga ya mungkin ya nyeri punggung, nyeri tangan, nyeri kaki gitu ya. tapi ini dia persisten, artinya dia terus menerus. Mungkin dalam 1 tahun tiap bulan nih ada gitu, atau malah tiap minggu. Maaf dok, sebelum dipotong nih, tadi ngebahas apa nyeri ya? Kalau biasanya asam urat itu kan juga seringnya tuh ngerasa nyeri di mana, itu bedanya gimana dok? Bedanya nyerinya nggak tahu penyebabnya. Oh, Kalau asam urat kan kita tahu ya, kelihatan mungkin bengkak jempolnya, tangannya, terus ada pemeriksaan pas kita periksa ternyata asam uratnya tinggi gitu. Nah kalau yang nyeri ini dia persisten dan tidak tahu penyebabnya yang lain apa gitu. Kemudian ada lagi yang secara umum di tubuh itu keringat malam. Kan aneh ya, setiap malam masa berkeringat, itu kan bukan hal yang normal gitu. Nah itu yang umum ya Maya. Tapi kalau yang secara spesifik tentunya tadi yang definisi pertama kanker, ada tumor atau benjolan. Nah kita harus aware atau perhatian di mana aja di seluruh tubuh kita. langsung diperiksakan gitu. Iya, ada misalnya ada kerasa kok ada benjolan walaupun masih kecil ya. Biasanya tuh kalau benjolan, kalau pasien-pasien yang pernah saya periksa itu masih kecil-kecil banget kalau yang aware awal ya. Jadi misalnya kayak kelereng atau setengah kelereng gitu. Tapi kalau kita aware itu harus diperiksakan karena bisa jadi itu kan gejala awalnya gitu, benjolan. Terus misalnya kalau kanker kulit, nah itu perubahan di kulit. Misalnya biasanya sih ada kehitaman atau biasanya kehitaman itu kayak tai lalat gitu loh. Nah tapi kok makin besar kehitamannya, terus lama-lama dia kayak kroak atau ada lukanya, terus nanti bisa berdarah gitu, atau ada nanah. Nah itu juga bisa di perubahan warna di perubahan warnanya gitu kalau kanker kulit. Selain itu kalau misalnya ini karena rumah sakit gigi mulut ya, kita mungkin harus bahas juga kanker rongga mulut. Iya. Nah kalau di kanker rongga mulut itu lebih susah lagi karena biasanya awalnya cuma sariawan-sariawan. Lama-lama jadi ulkus. Ulkus itu artinya luka yang kayak borok gitu ya. Itu di dalam mulut. Nah, itu harus aware juga. Jadi memang gejala-gejala ini tergantung letaknya di mana. Oh iya, mungkin kalau yang nggak terlalu bisa kelihatan benjolan itu mungkin yang di dalam ya. Iya. Misalnya di kanker itu tadi kolorektal atau rahim gitu. Kalau rahim biasanya dia mengganggu siklus mens. Iya. Kalau misalnya kanker yang di usus atau di rektum itu dia mengganggu pencernaan. Jadi misalnya kita diare berkepanjangan atau kok keluar darah kalau misalnya kita berbuang air besar gitu. Jadi emang apa aja yang di tubuh kita yang kita rasa abnormal itu harus aware. Harus datang gitu ke dokter untuk diperiksakan gitu. Nah dok, tadi kalau dari apa ya, semua yang sudah kita bahas nih, dari faktor resiko, dari gejala, kita belum nggak tahu nih sebenarnya kanker itu bisa diobatin nggak sih? Karena kebanyakan orang awam itu kan udahlah kanker, hopeless gitu ya, udah kanker udahlah gitu. Apalagi kalau udah didiagnosa tiba-tiba sudah stadium 4 atau sudah stadium yang tinggi gitu kan, udahlah nggak mau lagi berobat, udah saya tinggal menunggu pasrah aja. Dan sebenarnya kanker itu bisa diobatin nggak sih? Kalaupun untuk yang sudah didiagnosa tiba-tiba langsung stadium lanjut gitu ya, itu gimana dok? Oke, jadi kanker itu untuk bisa diobati itu ada staging namanya, atau pemeringkatannya gitulah ya bahasa awamnya ya. Staging itu T
N, M. Jadi T itu tumor. Tumor itu artinya ukuran tumornya, kemudian tumornya itu ada di mana, apakah sudah sampai ke jaringan sekitar dan lain-lain. Kemudian N itu nodus, limfonodi. Jadinya apakah tumor atau benjolannya itu udah sampai, misalnya tadi kayak payudara itu udah sampai ke ketiak. Ketiak kan ada kelenjar getah bening. Nah, limfonodi itu kelenjar getah bening itu kan limfonodi ya. Nah, itu apakah udah sampai ke sana. Kemudian terakhir M, metastasis. Nah, ini apakah dia udah menyebar yang jauh. Misalnya tadi kayak penyakit kanker payudara itu apakah dia udah sampai ke paru-paru misalnya. Itu kan berarti udah metastasis. Nah, nanti ini ada pemeringkatannya. Jadi T berapa? Misalnya T1, N1, M0 gitu. Nanti T2, N berapa? M1 misalnya. Gitu. Nah, nanti dari penamaan ini stagingnya baru tentukan stadium. Jadi ada staging, ada stadium. Kalau stadium itu jadi untuk yang T ini sampai sekian itu masuk stadium 1 misalnya. T ini sampai ini masuk stadium 2, 3 biasanya, atau 2A, 2B, beda-beda ya tiap kanker itu. Nanti ada stadium 4. Nah, itu tadi yang stadium 4. Nah, memang pengobatannya itu semakin dini stadiumnya, semakin banyak pilihannya. Jadi Obatnya ada, tapi tergantung stadiumnya. Kalau stadiumnya makin dini, itu obatnya makin banyak pilihannya. Contohnya kalau stadiumnya masih stadium 1, 2, itu pertama bisa dibedah. Otomatis ya, kan ada benjolan nih. langsung diambil Iya, langsung diambil gitu. Terus yang kedua bisa disinar. Gitu, bisa disinar pakai radioterapi ya, pakai sinar energi tinggi ya, kayak gamma, X-ray gitu. Nah, kemudian bisa juga di kemoterapi. Mungkin yang ini yang sering dengar ya, kemoterapi gitu. Kemoterapi itu adalah memasukkan zat kimia yang istilahnya tinggi banget dan kuat banget itu untuk membunuh. Jadi dia tuh pas masuk ke tubuh kita, dia akan membunuh sel-sel yang perkembangannya cepat. Ini nggak normal nih gitu. Cuma memang kemoterapi ini ada kelemahannya ya, karena dia masuknya ke aliran darah. Jadi semua nih kena satu tubuh. Nah, sel-sel kita yang normal pun bisa kena gitu. Makanya banyak apa ya, efek sampingnya. Nah, ya mungkin kalau di film-film atau drama kita sering lihat ya, yang kemoterapi kan efek sampingnya itu ya rontok rambut, badan udah makin kurus gitu ya, kulit pucet. Nah, tapi itu nanti ke depannya kalau bagus progres pengobatannya itu akan balik lagi sebenarnya sel-sel normal gitu ya. Terus ada juga imunoterapi. Nah, kalau tadi kan kemo, kalau yang dimasukin zat kimia ya, kemo. Kalau ini zat imun. Jadi ini fungsinya untuk kita istilah di booster lah imunnya buat melawan kayak gitu. Si sel kanker di dalam tubuh tadi. Nah, kalau di luar negeri itu bahkan mereka udah mau mengganti gen. Mengganti gen. Iya, jadi terapi gen. Jadi kan tadi ya yang genetik ya, faktor resiko kan ada genetik. Misalnya kanker payudara nih, ternyata genetiknya ini nih yang bikin gitu. Nah, kalau di luar negeri itu risetnya, dan mungkin di Indonesia baru berkembang, itu adalah kita langsung diperbaiki nih gennya. Diperbaiki atau diganti gitu gennya. Nah, tadi kalau stadium awal itu masih bisa nih semuanya pilihannya. Oh, berarti dari beberapa jalan ya, jalan pengobatannya bisa di-combine, bisa di-combine, atau bisa kadang kalau masih baru banget itu di surgery atau di bedah itu udah hilang. Tapi makin lanjut seperti tadi misalnya udah metastasis nih ya, dari kanker payudara ke paru-paru, metastasisnya istilahnya si tumornya itu udah jalan-jalan ya, udah jalan-jalan sampai ke paru-paru. Nah, itu kan misalnya kita ambil nih payudaranya, itu kan belum menyelesaikan masalah ya, karena masih ada di paru-paru. Iya, karena gitu. Jadi memang jadinya pilihannya jadi terbatas. Jadi otomatis mungkin itu pilihannya jadinya kemoterapi atau langsung di X-ray gitu. Udah pembedahan misalnya bisa, tapi tidak menyelesaikan langsung gitu. Karena hanya di satu tempat ya. Iya. Jadi memang pentingnya teman-teman nanti buat aware tadi ya, awareness. Jadi jangan sampai udah stadium lanjut nih baru ke dokter, karena di Indonesia itu kalau data 70%-nya itu datang ke vaskes atau ke rumah sakit sudah stadium lanjut. Ya. Jadi makanya mungkin jadinya membentuk di masyarakat, udahlah pasrah gitu ya. Kalau misalnya udah kanker gitu, karena mungkin ngelihatnya udah nggak bisa diapa-apain gitu. Apalagi mendengar yang namanya pengobatan kanker itu mahal. Nah, benar. Jadi kayak yang udah daripada ngeluarin uang banyak, harapan hidupnya nggak ada misalnya ya. Belum tentu berhasil seperti itu, udah seperti itu. Tapi sebenarnya kita bisa mencegahnya ya. Iya, kita bisa mencegah dengan aware itu. Dengan aware tadi. Nah, mungkin kita juga bisa mencegah nih, Dok,
dengan kayak kita deteksi dini. Deteksi dini. Nah, kalau untuk kanker sendiri deteksi dininya itu seperti apa sih, Dok? Oke, nah tadi kan kalau pencegahan tadi ya modifikasi gaya hidup. Nah, untuk deteksi dininya itu ada dua sebenarnya. Ada yang bisa kita lakukan sendiri, misalnya periksa payudara sendiri, periksa mulut sendiri ya, atau periksa badan ada benjolan atau enggak kayak gitu. Ada juga yang harus dilakukan di vaskes ya, di fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Itu kita nyebutnya adalah screening. Nah, screening ya. Contohnya apa? Contohnya mamografi. Mamografi itu artinya di ronsen nih payudaranya sampai ke jaringan-jaringannya. Kelihatan nggak ada nodul atau misalnya ada benjolan nggak? Nah, itu mamografi itu direkomendasikan mulai usia 40 atau 50 tahun. Oh, udah usia lumayan ya. Karena memang kan dengan perubahan hormon ya, perubahan hormon kemudian mungkin menuju menopause itu terpengaruh karena kanker payudara itu lumayan pengaruhnya dari hormon gitu. Terus screening yang lain misalnya pap smear. Nah, ini nanti di RSKGM mau ada pap smear ya. Ada pap smear ya. Iya, karena dalam hari kanker, hari Kamis ya, tanggal 22 ya. Itu teman-teman jangan lupa hari Kamis mau ada Coba pap dipantau-pantau ya. Pantau-pantau infonya. Iya, nah itu mulai usia sebenarnya asalkan kita udah aktif secara seksual, jadi misalnya sudah menikah gitu ya atau aktif secara seksual, misalnya umur 21 tahun atau 20 itu sudah boleh pap smear gitu. Berarti syaratnya harus sudah aktif dalam hubungan seksual, sudah menikah ya? Iya, karena memang kan secara prosedur kan itu ada dimasukin alat gitu ya. Mungkin kalau misalnya belum kan tidak boleh ya kalau secara etika gitu. Itu untuk kanker leher rahim, serviks ya. Kemudian ada kolonoskopi. Kolonoskopi itu artinya masuk kamera atau alat dari bawah dari dubur sampai ke usus besar. Oh, itu kayak diteropong. Untuk melihat bagian ususnya? Iya, untuk melihat ada nggak benjolan, termasuk di anusnya juga, di anus, rektum ya, yang sebelum anus, apakah ada benjolan sampai ke usus besar. Nah, itu usia 45 sampai 5 tahun, terutama untuk laki-laki. Sampai 50 tahun. Iya, terutama untuk laki-laki dan terutama lagi kalau sudah mulai ada gejala kayak gampang konstipasi, susah BAB atau BAB-nya sering berdarah atau diare. Nah, itu harus banget itu periksa. Tapi berbeda ya, Dok. Kalau kita kan sering nih kayak banyak yang menderita tuh kayak benjolan di bagian anus bawah. Bagian anus itu berbeda dengan kanker atau seperti apa, Dok? Bisa juga kanker itu, bisa juga tapi tergantung kan. Kalau benjolan di anus itu bisa hemoroid ya, bisa karena pembuluh darah. Kalau hemoroid kan pembuluh darah. Kalau ini memang karena jaringan, jadi itu harus diperiksa sih. Itu nanti akan dokter yang membedakan. Jadi harus kalau ada seperti itu pun jangan menganggap ini mah cuma iya. gitu, udah biasa gitu. Tapi benar harus diperiksa karena yang bisa membedakan hanya dokter. Iya, hanya dokter. Kalau misalnya sama ya kayak misalnya ada benjolan dimanapun di tubuh itu nanti kan dokternya akan lihat ini benjolannya ke arah apa ya. Kalau seandainya perlu diperiksa itu biasanya ditarik. Jadi kita bilangnya aspirasi jarum halus. Jadi dimasukin jarum halus, itu harus steril ya pengambilannya. Biasanya di ruang operasi atau ruang yang steril. Itu nanti ditarik jaringannya dengan spet yang gede gitu ya, nanti dikirim ke lab, ke laboratorium PA atau patologi anatomi untuk dilihat nih ini jaringannya apa, apakah jinak atau ganas gitu. Jadi teman-teman, nah saya sering nih dapat nih pasien ya, dok saya udah pernah ambil benjolan di payudara, terus saya tanya itu jinak atau ganas, nggak tahu dok gitu. Diperiksa nggak ke lab? Diperiksa, tapi saya nggak baca hasilnya misalnya gitu ya. Jadi walau kita udah aware nih ceritanya, udah tahu nih ada benjolan, terus kita udah berobat, sayang banget kalau kita sampai nggak tahu itu apa. Harusnya ditindaklanjutin lagi ke dokter lagi. Iya, ya, ke dokter lagi. Karena kan kita kalau bukan dokter atau bukan tenaga kesehatan mungkin untuk membaca seperti itu terbatas. Iya, ya, gitu. Ya. Jadi kalau sudah aware seperti itu dilanjutkan ya. Dilanjutkan, lalu kalau bisa disimpan tuh semua ya, karena itu kan riwayat kesehatan ya. Jadi misalnya kita akan ada operasi besar lain atau apa, itu harus ada terlampir gitu. Kemudian yang terakhir yang lagi dikembangkan juga itu di Indonesia programnya Pak Menkes kita ya, itu adalah low dose CT scan. Jadi dosis rendah CT scan untuk ke paru-paru, CT scan toraks itu buat deteksi awal kanker paru-paru. Karena kan tadi ya Indonesia banyak banget nih kanker paru-parunya gitu. Rokok, iya, terutama karena rokok gitu. Dok, boleh menjing sedikit ya? Boleh. Kita tadi bahas tentang rokok yang hits seperti itu. Sekarang kan yang lagi hits itu ada perbedaan ada rokok, ada vape, ada apa lagi gitu ya. Banyak sekarang jenis. Sebenarnya itu yang
beresiko untuk menyebabkan kanker itu yang mana sih dok? Karena saya pernah baca nih katanya kalau kita nge-vape itu lebih beresiko loh karena dia zat kimia. Tapi ada juga yang bilang malah enggak kok, vape itu lebih aman. Nah, itu sebenarnya kalau secara medisnya itu seperti apa sih dok? Oke, jadi kalau rokok ini kan udah lama banget ya, udah puluhan tahun ya. Jadi memang penelitiannya udah banyak nih, Mai. Jadi makanya bisa disimpulkan dari penelitian bahwa rokok itu banyak zat karsinogeniknya ya, penyebab kanker. Nah, vape ini kan sesuatu hal yang baru, tapi rekomendasi dari dunia kesehatan internasional itu tetap tidak menyarankan untuk vape ya, karena kita belum tahu nih zatnya itu. Karena untuk menyatakan misalnya zat A beresiko menyebabkan penyakit B gitu, itu tuh membutuhkan penelitian puluhan tahun, minimal 10 tahun gitu, 10-20 tahun, karena kan nggak bisa ya kita sembarangan menyatakan gitu. Jadi memang kalau vape ini belum ada secara langsungnya gitu ya studinya, karena memang masih menunggu perkembangan gitu. Cuman secara zat inhalan itu kan inhalannya jadi masuk kan justru ya, inhalan itu tetap memiliki resiko. Cuma resikonya berapa persen, lalu apakah seberesiko itu berapa kali lipat itu belum diketahui karena perlu lama nih. Iya, lama penelitiannya. Jadi harus hati-hati menyatakannya, nggak bisa sembarangan. Jadi mungkin lebih ke yang apa ya, kita tetap harus hati-hati ya. Iya. Atau apapun jenisnya itu tetap aja itu rokok, dan mungkin ada resikonya, cuma beberapa besar, berapa kali lipatnya kita ini mungkin masih menunggu nih ya, menunggu yang penelitinya ya. Oh ya, lalu yang perlu diingat nih, kalau kanker itu dia nggak bisa berdiri sendiri biasanya faktor resikonya. Jadi jangan gara-gara ya udah saya sehat, saya nggak apa-apa nge-vape gitu. Ternyata dia genetiknya ada nih keluarganya, kan itu bahaya ya. Gitu. Jadi harus aware juga kan faktor resikonya banyak. Jadi misalnya merasa sehat nge-vape tapi ternyata punya faktor resiko riwayat kanker paru dari keluarga misalnya, atau misalnya merasa sehat nge-vape tapi obesitas atau suka makan daging gitu kan, jadi kan bertumpuk-tumpuk ya. Nah itu malah makin beresiko gitu. Tuh teman-teman, berarti kita bukan aware ke diri kita sendiri tapi juga harus aware ke keluarga ya. Iya benar, harus nanya nih riwayat keluarga. Oke, jadi harus tahu riwayat keluarga kita itu apakah ada pembawa penyakit atau tidak, seperti itu ya. Betul. Jadi ke diri kita bisa melakukan pencegahan atau modifikasi gaya hidup ya. Faktor resiko tadi ya. Oke teman-teman, teman-teman sudah banyak sekali info dari Dokter Ocha tentang kanker. Iya. Nanti mungkin kalau untuk kanker mulut kita kupas tuntas lagi dengan pemateri selanjutnya. Iya, sama spesialis ya, Dokter Eko ya. Nanti next setelah ini akan ada podcast langsung dengan Dokter Eko, khusus kita bahas tentang kanker di bagian mulut ya dok ya. Iya. Oke. Nah teman-teman, sangat bermanfaat sekali semua yang disampaikan oleh Dokter Ocha. Mungkin masih ada nih pertanyaan dari teman-teman, atau mungkin yang masih mengganjal di teman-teman, yang teman-teman rasakan atau teman-teman dapat info ini benar atau enggak sih, fakta atau mitos sih. Nah benar. Boleh teman-teman nanti tulis pertanyaannya di kolom komentar kita ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Ocha. Sama-sama. Sangat bermanfaat ini infonya untuk kita semua. Sampai ketemu lagi nanti di next podcast selanjutnya, kita bahas hal-hal yang baru lagi ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan kepada teman-teman semua.